Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang saya takdimi Rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajaran dosen Universitas Nurul Jadid. Yang saya takdimi dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik Dr. Syamsuri MHI dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa saling bertegur sapa, bertatap muka di waktu yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang mana telah mengantarkan kita, membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Saya Muhammad Nur Cahyo dari program studi komunikasi penyiaran Islam akan sedikit menjelaskan tentang isim dan macam-macamnya. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan isim, kita harus tahu bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Lafaz dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Jadi ketika kita baca kata dalam bahasa Arab seperti Al-Quran, hadis, pasti terbagi menjadi 3. Kalau enggak isim, fi'il, ya huruf. Nah sekarang kita pelajari tentang yang isim. Apa itu isim? Sebentar. Untuk mengenal sesuatu, kita harus mengetahui pemahamannya dulu. Apa itu isim? Isim adalah huwa kullu kalimatin. Setiap kata. Huwa kullu kalimatin. Setiap kata yang menunjukkan ala insanin, orang. Jadi kalau sudah disebut orang berarti pasti isim. Au hayawanin, atau hewan. Au nabatin, atau tumbuh-tumbuhan. Au jamadin, atau benda-benda. Au makanin, atau tempat. Au zamanin, atau waktu. Au sifatin, atau sifat. Au makna mujarrad minaz zaman. Ini yang terakhir biasanya banyak yang salah paham. Semuanya ini orang, hewan, tumbuhan, benda, tempat, dan lainnya ini termasuk dalam kategori benda. Dan semua yang termasuk benda itu adalah isim. Semua yang disebut benda itu termasuk isim. Nah, yang terakhir ini adalah kata yang tidak mengandung waktu. Au makna mujarrad minaz zaman. Jadi kata yang tidak mengandung waktu itu isim. Contohnya misalkan membaca, qara'a. Nah, kalau kita bilang qara'a, ini telah membaca, artinya fi'il. Yaqra'u
Ini fi'il mudhari'. Nah, kalau qiraah ini artinya bacaan atau membaca. Berarti artinya isim. Kalau qara'a fi'il telah membaca, artinya ada telahnya, jadi bertergantungan dengan waktu, artinya bukan isim. Kalau qiraah hanya membaca saja, itu artinya isim. Jadi apapun katanya, mau bermakna pekerjaan atau kata sifat, kalau tidak ada kaitannya dengan waktu, itu berarti isim. Ya, jadi itu definisi isim. Setelah kita tahu makna dari isim itu apa, kemudian untuk lebih mudahkan, kemudian kita harus tahu ciri-ciri isim. Yang pertama ada alif lam. Setiap ada alif lam berarti itu isim. Contohnya al kita bu. Kemudian as sholatu, sholat. Nah, ini isim karena ada alif lamnya. Ini alif lamnya, jika ada alifnya berarti isim. Yang kedua adalah tanwin. Nah, tanwin sama alif lam ini dipilih salah satu. Kalau kalian sudah pakai alif lam, berarti tidak usah menggunakan tanwin. Begitu juga sebaliknya. Jika kalian sudah menggunakan tanwin, berarti tidak perlu menggunakan alif lam. Seperti itu. Contohnya, kita pun sholat pun. Nah, ini karena udah ada tanwin berarti tidak perlu al di depannya. Tanwinnya boleh dhammah tanwin, boleh juga kasrah tanwin. Boleh juga fathah tanwin. Bisa kitaban, kitabin, kitabun, atau sholatan, sholatun, sholatin. Nah, urusan kapan kasroh, kapan dhammah, kapan fathah itu nanti. Nah, yang berikutnya adanya tak marbutoh. Contohnya saburatun, ada tak marbutohnya. Apapun harkatnya, kalau ada tak marbutohnya berarti isim, ciri-ciri isim. Contohnya lagi madrasatun. Mau dikasih alif lam juga sama, as-saburatun atau al-madrasatun. Jika ada tak marbutohnya itu namanya isim. Yang keempat ada huruf jar. Kelihatan ya? Huruf jar itu apa saja? Bisa min, ila, an, ala, dan seterusnya. Banyak. Ka. Pokoknya diawali dengan huruf jar itu berarti isim. Seperti contohnya billahi. Nah, ba ini huruf jar. Jadi termasuk isim. Seperti itu. Contohnya lagi yang diawali dengan huruf jar. An. An ini huruf jar. Nah itu Aisyah. Jadi ini termasuk dengan isim. Ada huruf jar berarti itu isim. Seperti itu.
yang berikutnya saya hapus ya. Yang berikutnya yaitu yang kelima, diawali huruf nida. Nah, panggilan artinya nida. Karena sesuatu yang dipanggil, yang disebut itu pasti zat, pasti isim. Contohnya orang. Ya Muhammad, ya Muhammadu, udah pasti isim karena ada huruf nida. Ya ayyuhalladzina amanu, contohnya, seterusnya. Dan yang terakhir, intinya kalau yang nida ini ketika ada panggilan itu termasuk bagian dari isim karena ada panggilan. Terus yang terakhir benda. Intinya kalau apapun itu yang maknanya benda itu pasti isim. Contohnya misalkan kita praktek misalkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu isim. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jar. Allahnya itu juga isim karena ada alif lam. Ar-Rahman itu juga isim. Karena kenapa? Karena adanya alif lam. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Juga disebut isim karena adanya alif lam. Kemudian Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji. Kenapa isim? Karena ada alif lamnya. Kemudian lillahi karena ada huruf li, huruf jar. Dan Rabbi itu juga isim karena maknanya Tuhan, zat. Al-alamin juga isim karena adanya alif lam. Nah, begitu ya. Jadi tinggal latihan di Al-Qur'an ciri-ciri isim jika ada alif lam bermakna benda, dan dari 6 ciri-ciri isim tadi itu adalah tanda-tanda isim dan definisi isim dan ciri-ciri isim juga. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf jika banyak materi yang kurang jelas. Cukup sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.